cek RBW yang bekas apa seriti bosku. RBW bekas seriti. Sensor mas. Itu sensor nggak? Itu sensor nggak? Ini bekas seriti bosku, sebulan RBW setelah apa on sebulan lebih, bulan lebih. Hah? Oh ada air, kotorannya ada. Ada yang itu loh. Nah, itu udah ada sarang bosku. Wih, kalau kita pindah tuh di pegang nih. Kita lihat ini ada sarang walet. Karena tinggi ini kotoran. Hampir jadi. Ini walet bosku. Ini walet bukan seriti. Jadi umurnya RBW 1 bulan lebih. Tidak ada sarang. Nah. Ini yang inap. Ini karena ada air bosku, dia udah ada kemarin kotoran sini. Ini udah ada. Diperbaiki sirip. Oh, ya. Terladus ya. Ini walet. Ini baru ini walet. Ini sirip ada jatuh bosku. Jadi nah nah kalau susah kabel aja perbaiki, kalau susah kabel aja perbaiki, sambung gitu. Kabel aja lah. Nah ini nggak apa, ini buang, taruh aja keluar ke bawah apa ya, kabel aja perbaiki. Ini ada apa, karena kayunya berat bosku, ada yang apa copot. Jadi ada nyarang, ada sarang satu tadi. Nah, ini kita lihat LMB. Ini yang enak sini dah. Ini yang enak ditarik. Ada yang enak di LMB ini. Ini LMB untuk bekas ruko. Ini LMB.
LMB AX 65 2 biji, 61 1 biji, itu ada 93 1 biji. Jadi dikombinasi yang di LMB. Jadi ada tidur nampaknya di LMB. Nah, itu yang udah ada sarang satu. Oh, dua mungkin. Itu ada tadi sarang. One jauh. Ada. Itu ada satu sarang. Umur RBW ini dulu ada saya siarkan langsung. Ini ada saya siarkan langsung dulu. Sebulan, baru sebulan lebih, sebulan setengah lah, udah 1 bulan 2 minggu. Jadi seriti nggak ada lagi yang inap sini, bosku. Sebab seriti lewat ventilasi lewat. Jadi kita bikin LMB, seriti nggak apa lagi dah. Ini walet. Ini walet. Tutup pintu nggak? Keganggu walet. Itu ada RBW. RBW baru apa? Itu yang satu ini saya dulu ini yang RBW asrama, bosku. Ini RBW asrama. Sarang udah lebih, mungkin udah 30 lebih pink. Ada 30 udah 30 keping lebih. Saya dulu yang binanya, cuman sekarang udah ada anggaran mungkin 6 bulan udah ada 6 bulan, jadi nggak ada lagi perawatan ataupun tanggung jawab, nggak ada lagi. Sekarang udah ada 30 yang ini. Nampaknya tuh udah ada satu lagi. Nih. Jadi nampaknya ketat persaingan. Itu RBW asrama yang punya, kalau nggak hati-hati bisa nih pindah. Nampaknya gedung yang satu nih secara teknis desainnya bagus saja. Desainnya bagus. Kalau desainnya bagus, triknya besok bagus, bisa-bisa yang RBW yang saya bina dulu nih pindah ke RBW sini. Mudah-mudahan yang punya RBW asrama ini ada nonton. Jadi harus hati-hati. Bukan karena kita masalah rezeki ini udah ada yang ngatur, bos-bosku, tapi secara teknis kita pun harus membenahi RBW kita. Kalau BW kita nggak pengen pindah ke RBW orang lain, jadi kita pun secara teknis harus merawat RBW kita, ataupun trik-triknya ya harus kita terapkan lah, bagaimana supaya BW kita nggak pindah ke RBW orang lain. Ini bukan masalah rezeki, bosku, tapi masalah teknis nanti rezeki akan mengikut secara teknis menurut usaha kita. Kalau kita nggak berusaha untuk mempertahankan BW kita di RBW kita, ya Allah pun nggak sia-sia juga bisa pindah istilahnya BW kita ke orang lain. Kalau kita menyia-nyiakan RBW kita sendiri, nggak kita rawat ataupun nggak kita benahi, memang bisa pindah. Ini nyata, saya udah banyak nyata, udah 10 RBW yang 2 bulan, belum 2 bulan udah pada moles, udah pada ada sarang. Banyak di Lampung ada, di Pekanbaru, Bengkulu banyak. Jadi memang bisa pindah BW kalau kita nggak benahi. Ini saya yang bina dulu nih. Cuman ini teknisnya, secara teknis saya lihat RBW-nya bagus. Kalau ini ruko. Jadi supaya jangan pindah BW, ya benahi RBW kita, berusaha kita. Jangan amin aja, menurut rezeki aja. Memang itu betul menurut rezeki, tapi kita harus mempertahankan rezeki yang ada. Istilahnya ya benahilah
istilahnya berusaha lah bagaimana supaya BW kita nggak pindah ke RBW orang lain. Nah itu usaha namanya bosku, bukan menyerah. Rezeki udah ada masing-masing, memang betul rezeki kita udah ada yang ngatur. Belum kita lahir udah ada yang ngatur, udah ada takaran rezeki kita. Sebelum kita lahir pun rezeki udah ada, tapi kita disuruh berusaha, nggak boleh melongo aja. Istilahnya kalau budidaya walet ya harus ada usaha, nggak boleh istilahnya menyerah aja. Itu kuncinya bosku. Kalau masalah rezeki memang kita sebelum lahir di dalam kandungan rezeki kita udah ada, umur kita kapan kita mau istilahnya kembali udah ada takaran semuanya. Tapi secara teknis kita di atas dunia ini harus berusaha bosku. Bagaimana ini masalah budidaya walet, bagaimana walet kita nggak pindah ke RBW orang lain. Jadi benahi, rawatlah. Nah, itu kalau seandainya pindah pun barulah kita menyerah. Memang Allah yang berkehendak. Kalau udah kita rawat, kita benahi. Tapi kalau kita nggak rawat, nggak kita benahi, nggak kita terapkan trik, pindah BW kita ke RBW orang lain, jangan salahkan masalah rezeki, jangan salahkan Tuhan. Itu kesalahan kita sendiri. Kita nggak mau ngerawat, nggak mau benahi RBW kita. Nah, jadi segala sesuatunya kembali kepada diri kita. Allah hanya mengizinkan apapun yang kita berbuat, Allah pasti izinkan. Nah, itulah bosku. Jadi mudah-mudahan ini yang punya RBW asrama ini ada nonton, dia ada di grup nih. Nah, Bang Muhammad Fariza itu udah ada di belakang bang. Nampaknya secara teknis bagus saya lihat. Nah ini benahilah kalau ada yang belum apa. Jadi saya takutnya ini kesedot nanti ini sama yang baru nih. Itulah bosku, kita lihat sini lagi. Ini kabel, nah ya semprot. Nah ini ada terapkan aroma bosku. Nah itu ada BW. Jadi ini memang keganggu dah. Jadi kita tadi kan udah buktikan ini ada sarang satu bosku. Nanti esteger saya kesinikan lagi. Kita lihat sarangnya. Jadi berusahalah bosku untuk merawat RBW masing-masing dan terapkan trik masing-masing untuk mempertahankan BW yang udah ada. Kalau BW nggak RBW nggak dirawat, nggak dibenahi, nggak diterapkan trik, sekarang persaingan semakin ketat. RBW istilahnya 100 meter, 50 meter, 200 meter dari RBW kita timbul ada pembangunan baru lagi. Jadi kalau kita nggak hati-hati, nggak mau benahi, saya yakin BW kita bisa pindah. Ini contohnya bosku, yang kita bikin RBW baru, BW ada yang inap di RBW kita yang baru. BW siapa yang pindah? Pasti BW orang lain, yang di gedung orang lain. Nggak ada BW liar yang pindah ke gedung kita. Pasti antar RBW BW pindah-pindah. Nah jadi benahilah. Kalau saya triknya supaya BW nggak pindah-pindah, menetap. Triknya saya aroma. Pertama aroma, yang kedua SI yang bagus. Terus terapkan aroma. Nah itu BW tadi. Yang di bawah jangan lah. Nah ini terapkan aroma. Nah jadi tadi kan kita lihat ada sarang. Nah, mungkin ada jadi udah RBW yang indukan yang pindah tuh bosku. Sebab sebulan, 2 minggu, sebulan setengah.
Jadi kalau 1,5 bulan BW ada moles, ada nyarang di RBW baru, itu indukan yang inap. Jadi indukan siapa bilang nggak bisa disedot, nggak bisa pindah, mitos. Nah jadi yang namanya istilahnya nginap ini bukan anakan BW aja yang bisa kita sedot, bosku. Anak indukan bisa, yang penting walaupun RBW kita baru, tapi secara teknis RBW kita udah menyamai RBW produktif, ya bisa pindah lah BW-BW indukan yang ada di RBW produktif. Kalau seandainya trik dan secara teknis kita udah menyaingi RBW produktif, istilahnya kita saingilah, kita ada kelebihan lah daripada RBW produktif yang RBW kita yang baru. Itu insya Allah indukan bisa pindah, bosku. Saya udah buktikan gak banyak ini. Tadi malam nelpon dari Lampung, itu saya hanya pakai yang di Lampung hanya pakai suara saya dan parfum saya, nelpon. Nampaknya bang, kata bapak tuh udah ada yang moles, kata. Nah 50 hari, bosku. Jadi 50 hari baru. Nah, jadi mitos indukan nggak bisa diinapkan di RBW baru itu mitos. Itu kejadian di Lampung. Prabu Muli 43 hari Prabu Muli udah ada moles 3 sarang. Sekarang kabarnya udah 7 sarang, udah 7 titik polesan sekarang. Nah, jadi mitos indukan nggak bisa diinapkan di RBW itu mitos. Jadi dangkal ilmunya. Yang komen bahwa indukan nggak bisa pindah, dangkal ilmunya. Kalau menurut saya itu dangkal fisik pikirannya. Nah, jadi itulah bos-bosku. Jadi mudah-mudahan ini ya bermanfaat lah. Ya, sebelum saya akhiri secara langsung, nanti S-Regar saya taruh sini, kita buktikan lagi yang di atas tuh. Kita buktikan lagi. Udah siap, Gil? Hah? Nampaknya BW di bawah. Hah? Suhunya bosku. Suhu. Mungkin karena pagi, Ini karena pagi. Ini nggak ada media air, bosku. Nggak ada media air. Cuman ini apa sebab? Karena ini ruko di tengah-tengah, dia agak dingin dikit. Jadi nggak ada media air. Media air nggak ada, ini hanya kolam. Kolam. Ah, ini ada cepat. Jadi kunci untuk inapkan indukan, bosku, kuncinya samailah RBW produktif. Secara teknis maksudnya kita bisa nyamai RBW produktif, cuma bisa kita samai secara teknis RBW produktif cuman dengan aroma, bosku. Kalau masalah sarang nggak bisa kita nyamain RBW produktif. Kalau RBW produktif tiap-tiap sirip udah pada ada sarang, udah ada pada moles. Kalau RBW baru, kayu baru, segala baru. Cuman bisa kita nyaingi RBW produktif secara teknis hanya dengan aroma. Jadi dengan terapkan aroma kita udah menyamai RBW produktif secara aroma. Nah, jadi itu yang bisa kita saingi hanya dengan aroma RBW produktif, terus suara SI. Nah, tapi SI pun nggak bisa istilahnya
Kalau RBW produktif suara alami udah ada. Di RBW produktif dia suara alami udah ada. Jadi walaupun suara SI kita bagus, kalau RBW produktif suaranya udah ada suara alami, jadi susah juga untuk nyanyi. Jadi hakikatnya bosku sebetulnya aroma sebetulnya, cuman saya nggak mau gempar-gempor, nggak masalah aroma, nggak mau saya gempar-gempor, keluar saya. Sebetulnya itulah hakikatnya bosku. Saya mungkin bos-bos yang nonton banyak suara bos-bos yang nonton sekarang ini bagus-bagus daripada suara saya. Tapi kelebihan saya hanya satu, saya hanya rajin terapkan aroma, itu aja kelebihan saya. Itu aja yang satu itu aja kelebihan saya rajin terapkan aroma. Kalau masalah suara mungkin bos-bos yang nonton banyak suara yang bagus-bagus, atau secara tata ruang banyak yang bagus-bagus, atau masalah veteriner mungkin bos banyak yang terapkan bagus-bagus daripada saya. Cuman masalah aroma hanya saya yang rajin menerapkan. Nampaknya kalau di grup kita ini saya yang rajin lah. Sebab karena rajin saya terapkan aroma, saya target saya BW harus hinap, ada yang harus moles, baru cair ruangnya. Jadi alhamdulillah bosku, ini udah ada sarang, dia sampai moles. Nah, sore nanti alhamdulillah cair bosku. Cair, itu perjanjiannya. Ya ada yang ditinggal uang, anggaran 5 juta lah. Jadi, ada lagi sarang. Coba nih bos, kasih ini. Udah 2 sarang bosku. Oh ya, wah. Itulah 2 sarang bosku. Ini saya naik sini. Walet nih bosku. Walet. Waletnya putih ya. Walet. Jadi udah ada 2 sarang. Panjungan talu. Boelo kayak apa? Seleng. Ya. Jadi saya perlihatkan satu lagi bosku. Jadi di luar dugaan kiranya ada 2 sarang nih. Jadi mitos bosku. Masalah indukan nggak bisa disedot, nggak bisa pindah. Pemikiran orang yang bilang indukan nggak bisa pindah, picik pemikirannya. Buka. Buka. Elokan seleng. Jadi saya perlihatkan satu lagi. Ini kan ada satu tadi. Ini ada satu tadi. Tuh. Ada satu. Saya perlihatkan ini satu lagi, bosku. Ini apa sebabnya bising suara inap, bosku? Karena di pinggir jalan raya nanti mobil-mobil tronton sering lewat, suaranya akan mengganggu BW, ketenangan atau kenyamanan BW, apalagi ada bannya yang meletus. Jadi masalah volume, lihat situasi lokasi RBW bosku. Kalau di daerah pesawahan, di daerah hutan bisa lah istilahnya nggak nyaring, sekedar nyaman atau lembek suaranya. Tapi kalau daerah jalan lintas gini, kita ikuti teori orang-orang harus nyaman katanya. Suaranya harus nyaman, volumenya jangan terlalu nyaring. Kalau kita ikuti hancur kita bosku. Sebab nanti ini suara kendaraan kedengaran ke dalam RBW. Kalau sekarang suara kendaraan di luar nggak kedengaran ke dalam, ke ruang inap ini BW bos-bosku nggak kedengaran. Itu sebabnya saya nyaringkan. Ini kita lihat lagi, tadi ada satu situ, sekarang ini ada satu lagi, kita lihat. Pegang ini yang udah besar itu. Jadi
Udah, ini yang bekas Riti dulu yang saya siarkan langsung 1,5 bulan baru. Jadi udah ada 2 sarang. Ini sarang nih bosku. Ini bukan Riti bosku. Bukan Riti. Ini sarang walet, lilin walet. Ini walet nih. Nah. Walet. Nah, itulah bosku. Tutup lagi. Jadi udah siap. Jadi mitos indukan nggak bisa diinapkan. Nah, nanti bikin status indukan di China banyak yang bully saya, padahal orang-orangnya belum pernah, mungkin belum ada pengalaman. Mungkin dia 5 bulan, 6 bulan baru BW moles. Mungkin itu kejadiannya. Kalau saya udah banyak kejadian bosku. 1,5 bulan ada yang moles, apalagi 2 bulan. Jadi udah siap nggak? Buat periksa yang di bawah nih Gil. Alat nih udah otomatis mati malam. Buat titik-titik kotorannya Gil. Gil. Titik-titik kotoran bawah nih. Jadi tadi 1,5 bulan ini bekas Riti bosku. Ini ruko bekas Riti. Tapi Riti sekarang udah pindah sebelah nih. Nah, ini ruko. Jadi mitos kalau seandainya indukan BW nggak bisa diinapkan. Jadi kita bisa nilai bosku kalau 2 bulan atau 2,5 bulan ada yang moles, itu indukan yang inap. 4 bulan moles itu BW udah muda, istilahnya udah agak dewasa lah, BW muda yang inap. Kalau seandainya bikin sarang sampai 4 bulan, tapi 5 atau 6 bulan itu umur BW yang masuk ke RBW kita, itu yang baru-baru pandai terbang dari RBW produktif nginap di RBW kita. Jangka waktunya bikin sarang itu 5 atau 6 bulan. Kalau BW yang muda udah agak dewasa, anggaran 4 bulan moles. Tapi kalau indukan 2 bulan moles. Itulah perinciannya bosku. Jadi ada bos-bos umpamanya udah 4 bulan belum moles, kemungkinan itu anakan yang baru pandai terbang, yang inap di RBW bos-bosku, di RBW-nya bos-bos. Jadi kemungkinan itu 5 bulan atau 6 bulan dia moles. Kalau yang BW yang anakan yang baru pandai terbang yang inap di RBW kita, itu anggaran 5 atau 6 bulan. Tapi kalau BW muda, BW yang udah agak dewasa dikit, BW muda lah istilahnya, itu umur 4 bulan udah di RBW kita, dia nginap umur 4 bulan itu udah moles dia. Tapi kalau indukan 2 bulan moles bosku. Itu indukan. Jadi yang namanya dari anakan BW ini mulai dari netas bosku, itu BW membutuhkan 8 bulan untuk timbul birahi dan bikin sarang. Ini ada kotoran walet bosku, tapi jangan disangka ini untuk parfum. Ini bapak tua itu dia kebun sayuran, dia mau bawa katanya, mau dijadikan pupuk. Ini bekas kotoran Riti, jadi mau dijadikan pupuk katanya. Iyalah. Jadi saya nggak pernah terapkan kotoran walet di gedung baru bosku.
nanti mentang ada saya posting parfum itu bukan kotoran walet, itu sarang gua. Sarang gua memang warnanya coklat, merah kecoklatan. Jadi jangan salah gagal paham, nanti istilahnya gagal memahami. Nah, dikatakan kotoran walet, saya nggak pernah terapkan kotoran walet. Sebab kotoran walet mengandung zat amonia, namanya zat amonia menyengat ke hidung. Itu nggak disukai walet. Itu sebabnya kotoran walet kita bersihkan. Kalau sarang walet dia nggak ada mengandung zat amonia, dia bukan kotoran, itu air liur. Dia akan menimbulkan bau aroma yang anyir, cuman bukan anyir telurnya bebek atau telur ayam kampung ataupun rumput laut. Anyirnya berbeda dengan telur-telur tadi atau rumput-rumput laut tadi. Jadi kalau mau menerapkan aroma ya pakailah sarang walet. Sarang walet karena mahal, pakailah sarang gua. Sarang gua agak murah, 1 kilo. Kalau sekarang 1 kilo yang sarang gua mangkok 1.800.000. Kalau tapak, kalau kami istilahnya di sini tapak, ukuran 2 jari, anggaran 800.000. Nah, pakailah itu, banyak yang jual. Rendam, fermentasi, terus campur 1:4 dengan air gaharu. Air gaharu gunanya untuk menetralkan bau daripada sarang goa tadi atau sarang walet tadi. Kalau sarang walet ini terlalu lama kita fermentasi, itu baunya berubah, kadang kayak obat. Tapi kalau dicampur dengan aroma gaharu, dia netral, tetap walaupun 6 bulan tersimpan, aromanya tetap seperti semula, bosku. Nah, itulah sebabnya dicampur dengan air gaharu. Nah, cobalah kalau nggak percaya, buktikan sarang walet, coba rendam selama 1 bulan, nanti kayak obat baunya. Nggak bau anyir lagi, istilahnya nggak nyaman lagi baunya, udah kayak pahit. Istilahnya entah bagaimana lah, susah saya ceritakan, seperti bau obat. Di air gaharu tadi lah apa gunanya, untuk apa namanya, menetralkan aroma dari sarang walet tadi, bos-bosku. Nah, ini ya, enggak lah. Hah? Ah, itulah bosku, ini apa? Ini mau apa lagi? Mau berangkat lagi? Mau berangkat pulang ke rumah. Mungkin ada besok lagi terapkan. Ini janji saya kemarin. Saya mau siarkan langsung yang apa? Yang RBW bekas riti. Jadi bekas riti bisa kita jadikan RBW untuk walet, bisa. Nah, jadi kemarin nggak kekejar lagi, pertama hari udah siang, udah sore nggak kejar lagi. Itu ini janji saya pagi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bosku, bermanfaat bagi pemula-pemula dan petani-petani walet yang zong-zong, atau petani-petani walet pemula-pemula, dan konsultan-konsultan apa namanya, yang istilahnya mau berbagi, yang nggak membuli kerjanya, yang apa namanya, mencari-cari apa namanya, yang istilahnya nggak bermusuhan. Saya nggak suka, tapi saya suka kepada konsultan yang mau berbagi. Saya pun mau berbagi sesama konsultan, tapi sama-sama kita harus berbagi sesama petani walet. Jadi jangan injak kepala teman kita di atas. Kalau mau apa namanya, terkurung mau di luar, kalau terhimpit mau di atas. Jangan pakai sifat-sifat yang seperti itu, terus mengunting di dalam lipatan. Jadi jangan pakai sifat-sifat yang seperti itu. Nah, sekian bos-bosku.